Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imun saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Di masa PPKM ini, yuk saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Bahkan, kita tetap bisa menjadi Kristus bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hal terutama dan terpenting saat ini adalah segera mendapatkan vaksin. Ayo, jangan terbiasa menunda. Pemerintah kita sudah mempermudah banyak cara untuk kita bisa divaksin dengan mudah di fasilitas kesehatan terdekat. Mari bantu pemerintah kita memulihkan negeri ini dengan ikut program vaksinasi COVID-19. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan, dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa, pujian, dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tumka Huis atau Bapak Apin. Bagi para remaja GKS Grogol, yuk hadiri pertemuan limit kita setiap Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Dan bukankah ini juga sesuai dengan tema gereja kita di tahun 2021, yaitu The Year of Moving Forward Together? Marilah kita melangkah bersama, satukan setiap perbedaan kita, dan maju bersama menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada sesama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Budi Subrata dengan tema God's Provision. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Juga bagi saudara yang belum menyaksikan video update pembangunan gedung ibadah GKS Grogol yang diinformasikan Bapak Tumka Huis atau Bapak Apin minggu lalu, saudara dapat menyaksikannya di YouTube channel GKS FBC. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online GKS FBC.
Dan saya percaya bahwa semua saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Amin. Dan oleh sebab itu saudara, pastikan kita mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, supaya kita menerima berkat yang seutuhnya dari Tuhan. Amin. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita hari ini. Siap memuji Tuhan saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Hanya satu yang pasti, yaitu dalam Yesus. Jika Dia berjanji, pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari kan bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, amin. biar Yang tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari kan bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Hey! Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Mari kita lebih cinta Yesus kita. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Amin. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya.
nama Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan, saudara. Amin. Yesus yang layak disembah dan ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan. Kami datang menyembah, berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, gigi tebus, ciptaan baru, Roh Rasa sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi, melimpah hidup, lagu malaikat, amat merdu, kasih dan damai Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Serahkan Tuhan, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya, diliputi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi 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 bahagia, memuji Yesus
kita akan tetap memuji dan menyembah Yesus untuk selamanya. Amin, saudara. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Dan saya percaya Tuhan mau berbicara kepada setiap kita hari ini. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom jemaat GKS FBC yang saya kasihi. Senang hari ini kita bisa berjumpa lagi, dan hari ini saya hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara untuk berbagi dari apa yang saya tahu dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk kepada pemerintahan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk mari sejenak kita tundukkan kepala dan kita berdoa minta pimpinan Tuhan, minta pengurapan dari Roh Kudus supaya kita bisa mengerti, bisa menangkap apa yang Tuhan maksud buat setiap kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Kami tundukkan kepala kami angkat hati kami percaya bahwa Tuhan ada dimanapun kami ada. Bahkan di tempat kami ada hari ini, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang ajaib buat setiap kami. Mari Roh Kudus urapi setiap hati kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu bicara buat setiap kami Tuhan. Karena kami tahu langit dan bumi pasti akan lenyap. Tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau berbagi buat setiap kita dengan sebuah kebenaran yang saya ambil dari kitab Yosua pasal yang pertama. Ayat yang pertama, kemudian kita lompat ayat yang kelima, dan kemudian kita akan terus membaca sampai dengan ayat yang ke-8. Izinkan saya untuk membacakannya buat Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Kita lompat ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Yosua pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu bisa perhatikan ayat yang pertama dimulai dengan sebuah kalimat begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Apa artinya kalimat ini buat setiap kita? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari kalimat ini saya mau menyampaikan begini, bahwa sebuah era yang lama sudah selesai. Era Musa sudah selesai. Era padang gurun sudah selesai. Ada sebuah era baru. Ada sebuah kepemimpinan baru. Ada sebuah tanah baru yang akan mereka masuki. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir kalau kita menghubungkan kebenaran ini, firman Tuhan ini dengan kehidupan kita hari ini, saya pikir ini masih cukup relevan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah hari-hari ini kita sedang ada di sebuah era baru? Bukankah sekarang ini kita sedang ada di musim baru? Yang sebelumnya kita nggak pernah pikirkan kita akan masuk kepada era seperti ini. Semua kita jadi sangat terbatas. Pandemi ini sudah merubah banyak tataran kehidupan. Ada banyak hal, ada banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita mulai kembangkan hari ini. Yang kemarin, yang tahun lalu mungkin buat kita adalah sesuatu yang aneh. Tetapi buat kita hari ini, di pandemi ini, kita biasakan diri kita. Contohnya kita mencuci tangan, kita menggunakan masker. Ini hal-hal baru. Jadi saya mau bilang begini, kita sedang berjalan, kita sedang menuju ke sebuah era baru. Kalau saya mau bicara lebih detail lagi buat setiap kita, sebagai sebuah keluarga, mungkin hari ini engkau sedang ada di sebuah era baru. Sebagai sebuah pribadi, saya mau bilang begini, engkau sedang ada di sebuah era baru mungkin. Kemarin mungkin engkau punya pekerjaan yang cukup baik, tetapi karena pandemi ini tiba-tiba engkau kehilangan
kehilangan pekerjaan, engkau tidak punya penghasilan lagi. Dan saya mau bilang begini, itu era baru yang harus kita lewati. Tapi percayalah begini, firman Tuhan kepada Yosua ketika Yosua diperhadapkan dengan sebuah era baru, dengan sebuah tantangan baru, firman Tuhan kepada Yosua begini, sama seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau. Sama seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga menyertai Yosua. Sama seperti Tuhan menyertai Yosua, Tuhan juga menyertai kita. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jemaat GKS yang saya kasihi. Percayalah begini, di musim lalu Tuhan ada. Di musim pandemi hari ini juga Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan saya mau bilang begini, di era baru nanti, di new normal nanti, saya percaya Dia tetap Tuhan yang sama menyertai kita. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang Tuhan firmankan kepada Yosua ketika Yosua harus memulai sebuah era baru. Tuhan berfirman kepada Yosua begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada banyak janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua sebelum Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke sebuah tanah baru, ke sebuah negeri yang Tuhan janjikan, negeri yang limpah dengan susu dan madu. Tuhan katakan, Yosua, tidak ada musuh yang akan bertahan di hadapan engkau. Bahkan Tuhan berfirman kepada Yosua, setiap tanah yang engkau injak aku berikan kepadamu. Ada banyak janji Tuhan yang hebat. Di awal dari pelayanan Yosua, di awal dari kepemimpinan Yosua. Tapi saya mau bilang begini, ternyata mempercayai janji Tuhan saja tidak cukup buat kita. Ternyata cuma sekedar memegang janji Tuhan tidak cukup buat Yosua. Karena apa? Karena ini yang terjadi. Kita boleh percaya kepada janji Tuhan, kita boleh pegang janji Tuhan. Tapi ingat baik-baik, memegang janji Tuhan tidak akan pernah merubah tantangan, tidak akan pernah merubah kesulitan kita. Kita masih akan tetap menghadapi kesulitan. Yosua boleh percaya kepada janji Tuhan, tetapi dia tetap harus menghadapi peperangan. Oleh sebab itu, maka ini yang harus Yosua lakukan. Firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi saya mau bilang begini, bahwa sebelum Yosua menghadapi peperangan ke depan, ini yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa maksudnya? Maksudnya begini, Yosua, sebelum engkau menghadapi peperangan di luar kamu, menghadapi orang-orang yang hidup, yang tinggal di tanah Kanaan ini, firman Tuhan bilang, kamu harus menang dulu dengan peperangan yang ada di dalam. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, peperangan terbesar kita, ternyata saya mau pastikan begini, bukan ada di luar kita. Peperangan terhebat kita sebenarnya ada di dalam. Dan saya mau bilang begini, bahwa kalau kita sudah bisa memenangkan peperangan yang ada di dalam, percayalah, sehebat apapun peperangan di luar, kita pasti akan bisa melewatinya. Makanya dari firman Tuhan hari ini saya mau sampaikan buat setiap kita, apapun kesulitan, apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus mulai dengan apa? Mulai menangkan peperangan yang ada di dalam kita. Mungkin menghadapi situasi yang berat, situasi yang sulit, sakit penyakit yang dokter bilang mungkin sudah tidak ada harapan. Kita menjadi takut, kita menjadi kecil hati. Firman Tuhan katakan hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Menangkan peperangan yang ada di dalam dulu. Saudara ingat waktu Yesus dan murid-muridnya berlayar di danau Tiberias. Ketika Yesus sedang tertidur, Alkitab katakan tiba-tiba ada ombak, ada angin yang kencang dan menerpa perahu murid-murid. Dan Alkitab katakan begini, perahu murid-murid hampir tenggelam. Pertanyaannya buat kita, apakah dengan Yesus ada di dalam perahu, perahu akan tenggelam? Saya percaya selama Yesus ada di dalam perahu, perahu tidak akan tenggelam. Tetapi ini yang terjadi, murid-murid yang ada di dalam perahu, mereka ketakutan, mereka berpikir kita akan mati, kita akan binasa, kita akan tenggelam, kita akan celaka. Bukankah itu yang sering terjadi? Bukankah itu yang sering kita alami dalam kehidupan kita? Saya mengerti hidup ini selalu diwarnai oleh banyak sekali tantangan, banyak sekali kesulitan. Tetapi percayalah begini, tidak ada satu kesulitan, tidak ada satu tantangan pun yang Tuhan desain, yang Tuhan izinkan untuk kita alami, untuk kita lewati, dan itu akan mencelakakan kita. Bagaimana caranya supaya ketika kita melewati tantangan, melewati badai dalam kehidupan, dan badai itu tidak mencelakakan kita? Ini yang harus kita lakukan. Waktu murid-murid bangunkan Yesus dan mereka berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Yesus bangun, kata firman Tuhan, Yesus tidak langsung menghardik ombak dan angin. Ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, buat Tuhan mudah untuk meredahkan badai di luar kehidupan kita. Apapun tantangan, kesulitan, pergumulan, peperangan dari luar kehidupan kita, itu mudah buat Tuhan untuk selesaikan buat kita.
Tapi yang sulit adalah begini, mengatasi peperangan yang ada di dalam, mengatasi badai yang berkecamuk di dalam kita, itu yang paling sulit. Makanya hari ini Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, apapun tantangan yang kau hadapi hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Menangkan peperangan yang ada di dalammu. Percayalah, sebesar apapun, sehebat apapun peperangan di luar kita, kalau kita sudah bisa memenangkan peperangan yang ada di dalam, saya percaya kita pasti akan melihat kemenangan. Karena firman Tuhan berkata, kita adalah umat pemenang, bahkan kita lebih dari pemenang. Cuma, kata firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pak, Bu, saya mengerti situasi hari ini berat buat kita, tapi saya mau pastikan begini, tetap kuat, tetap teguh hati kita. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah berubah. Jangan izinkan ketakutan menguasai kehidupan kita. Nah, pertanyaannya akhirnya begini, bagaimana caranya supaya kita bisa menguatkan dan meneguhkan hati kita? Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap teguh menghadapi situasi yang sulit? Saudara bisa baca dari ayat yang ke-8. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki hati yang teguh, hati yang kuat? Ayat yang ke-8 katakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, satu cara yang hari ini saya mau ajak untuk kita renungkan. Dari ayat ini ada dua hal yang harus kita lakukan sebenarnya. Yang pertama, perkatakan firman. Yang kedua, kata firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita perhatikan yang pertama, bahwa pesan firman Tuhan bagaimana supaya kita bisa menguatkan dan meneguhkan hati kita. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, percayalah begini, ada kuasa yang hebat, ada kuasa yang besar ketika kita memperkatakan firman Tuhan. Persoalan dalam kekristenan kita adalah begini, kita dalam hati kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya mulut kita nggak berani memperkatakan itu. Kenapa? Karena kita ragu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bukankah begini, kita cuma akan mengatakan dengan mulut kita apa yang kita yakini di hati kita. Kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan tapi kita nggak berani mengatakannya, maka saya mau bilang begini, jangan-jangan kita nggak percaya sama Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau lupa. Dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, janganlah perkataan firman ini jauh dari mulutmu. Artinya begini, setiap saat, setiap waktu yang kita perkatakan adalah firman Tuhan. Yang kita perkatakan adalah janji Tuhan. Karena saya percaya begini, ketika kita memperkatakan janji Tuhan, ada kuasa yang hebat buat setiap kita. Saya ingat dengan pengalaman dua atlet kita yang mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo beberapa waktu yang lalu. Mereka bukan pemain-pemain unggulan. Mereka bukan orang-orang, bukan atlet yang diharapkan mendapatkan medali emas. Tapi lihat, dari pertandingan awal, dari babak penyisihan sampai ke final, semua mereka lewati dengan hebat, dengan luar biasa, dengan perjuangan yang luar biasa. Tahukah saudara bahwa perjuangan yang mereka lewati bukan perjuangan yang mudah. Tantangannya begitu berat, tantangannya begitu sulit. Tapi saya mau katakan buat setiap kita begini, setiap kali ketika mereka hampir kalah, saudara. Ketika mereka ada dalam tekanan, ketika mereka ada dalam kesulitan, mereka hampir kalah. Ini yang saya lihat mereka lakukan. Mereka sering self-talk. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri. Entah waktu mereka ambil bola, entah sementara mereka ke pinggir lapangan untuk ambil minum atau menyeka keringat mereka. Mulut mereka itu selalu komat kamit. Dan saya mau katakan mereka melakukan self-talk. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri. Firman Tuhan katakan begini, jangan engkau lupa memperkatakan. Jangan engkau lupa. Dengar baik-baik, ketika kita memperkatakan firman Tuhan dari mulut kita, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata begini, iman timbul dari pendengaran. Percayalah, ketika kita mulai memperkatakan firman Tuhan, iman kita ini akan timbul. Karena yang telinga kita dengar adalah firman Tuhan. Ketika telinga kita dengar firman Tuhan, percayalah iman kita timbul, hati kita makin kuat, hati kita makin percaya sama Tuhan. Nah, persoalan buat kita adalah gini, kita dalam peperangan, dalam kesulitan, dalam pergumulan, kita seringkali lupa
memperkatakan ini, memperkatakan firman Tuhan. Yang kita perkatakan adalah realita. Pak, Bu, yang dikasihi Tuhan, memperkatakan masalah, menceritakan kesulitan kita, percayalah begini, itu nggak akan merubah situasi, nggak akan merubah keadaan. Saya jadi ingat, coba kita lihat apa yang firman Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan begini. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata kepada orang-orang yang kurang percaya, Yesus katakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, tidak perlu besar, cukup sebesar biji sesawi. Dan saudara tahu, biji sesawi itu kecil sekali, saudara. Dia lebih kecil dari sebutir pasir mungkin. Kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kata firman Tuhan, kamu bisa memindahkan gunung. Pertanyaannya buat kita, kapan gunung berpindah? Apakah waktu kita punya iman sebesar biji sawi, maka gunung otomatis pindah? Apakah dengan kita punya iman yang besar, kemudian gunung akan pindah? Perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini, saudara. Apa kata firman Tuhan? Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, tidak usah besar-besar, sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, pertanyaan begini, kapan gunung ini pindah? Waktu kita berkata, waktu kita mulai memperkatakan apa yang kita percaya, apa yang iman kita percayai. Waktu kita mulai memperkatakannya, waktu kita berkata kepada gunung, gunung pindah, maka gunung itu pindah. Dan seringkali jadi persoalan buat kita adalah kita terlalu banyak kali bicara soal kesulitan kita. Kita seringkali lebih banyak bicara tentang gunung kita, tentang pergumulan kita, tentang kesulitan kita, tentang sakit penyakit kita. Tapi kita lupa, kata firman Tuhan, yang firman Tuhan ajarkan buat kita, bukan kita bicara tentang gunung, tetapi kita berbicara kepada gunung. Bukan kita berkata-kata tentang gunungnya, tetapi kita bicara kepada gunungnya. Pindah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kali kita dalam kehidupan kita sering jadi lemah. Setelah kita berdoa, setelah kita menyembah Tuhan, kita berasa begini, oh hati kita kuat, hati kita teguh, iman kita makin kuat. Tapi waktu kita buka mata dan kita kembali berhadapan dengan realita, berapa banyak kali di antara kita mulai berkata, kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa, kayaknya sulit. Pak, Bu, saya mau kasih tahu dari firman Tuhan hari ini, percayalah, kita tidak perlu punya iman sebesar gunung untuk memindahkan gunung. Kita cukup memiliki iman sebesar biji sesawi. Tetapi ini yang harus kita lakukan. Mulai berkata kepada gunung, pindah. Saya tidak tahu apa yang menjadi gunung-gunung yang sedang saudara hadapi hari ini. Saya tidak mengerti apa yang menjadi kesulitan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pergumulanmu, tantanganmu, kesulitanmu, peperanganmu. Tapi dari firman Tuhan ini saya mau bilang begini. Maukah kita mulai lihat kebenaran firman Tuhan, mulai pegang janji Tuhan, dan mulai memperkatakannya. Engkau yang sedang sakit hari ini, beranikah engkau terus berkata bahwa oleh bilur-bilur Tuhan segala sakit penyakit sudah disembuhkan? Nah, waktu kita mulai memperkatakan ini, mungkin keadaan gak berubah, mungkin gunungnya belum berpindah, keadaannya masih sulit, kita masih tetap sakit. Beranikah kita terus memperkatakan, aku percaya Tuhan, aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Engkau dalam kekuranganmu, dalam kesulitanmu secara ekonomi, beranikah engkau berkata dari firman Tuhan dan berkata begini, bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Walaupun setelah kita memperkatakan itu, keadaannya nggak berubah, keadaannya tetap sulit. Tapi beranikah kita terus memperkatakan ini dalam hidup setiap kita? Setiap hari kita mulai memperkatakannya, kita mulai memperkatakannya. Dan sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, ada kuasa dalam perkataan kita.
Dengar Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, iblis tuh nggak takut waktu saudara punya iman sebesar gunung. Iblis nggak gemetar saudara punya iman. Saudara percaya Yesus Kristus Tuhan, iblis nggak takut karena firman Tuhan katakan iblis juga percaya kok sama Tuhan. Tapi iblis mulai gemetar, iblis mulai takut ketika apa? Ketika orang percaya walaupun punya iman sebesar biji sawi saja, tetapi kita berani memperkatakannya. Pak, Bu, yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik pesan firman Tuhan hari ini. Kuasa Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Di mana letak kuasa kita? Letak kuasa kita terletak di mulut kita, di perkataan kita. Beranikah hari ini kita mulai memperkatakan kebenaran firman Tuhan? Pesan Tuhan kepada Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini. Jangan engkau lupa, biar perkataan firman ini tetap ada dalam mulutmu. Dan Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, saya percaya sekali lagi firman Tuhan itu ya dan amin. Ada kuasa yang hebat. Saudara yang belum pernah merasakan, belum pernah mengalami, hari ini saya mau tantang saudara. Beranikah saudara menghadapi kesulitan, menghadapi apapun juga dalam hidupmu, mulai memperkatakan firman Tuhan yang saudara yakini, yang saudara percaya. Firman yang bukan lahir dari ego kita, bukan lahir dari hawa nafsu kita, tapi apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan janjikan, itu yang kita perkatakan. Beranikah kita dalam kesulitan kita mulai melakukan ini semua? Dan saya percaya kuasa itu akan bekerja buat setiap kita. Saya ketemu dengan banyak orang Kristen hari ini yang menjadi frustrasi dengan kekristenan mereka. Kenapa? Karena mereka bilang begini, saya udah percaya sama Tuhan. Saya percaya, saya berdoa, tapi sampai sekarang keadaan gak berubah. Pertanyaannya buat kita, kenapa keadaan belum berubah? Kenapa keadaan tidak berubah? Jangan-jangan ini yang terjadi karena kita belum memperkatakan apa yang kita yakini dalam hati kita. Kita belum berani memperkatakan iman kita. Pak, Bu, saya mengerti waktu kita menghadapi kesulitan, kadang-kadang ada ketakutan, ada kekhawatiran dalam hidup setiap kita. Tapi mari hari ini, apapun yang kau alami, perkatakan firman itu dalam hidupmu. Hadapi kesulitan, mulai perkatakan. Yang terakhir saya mau mengajak kita untuk membaca Yeskiel pasal yang ke-37. Mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini buat setiap kita. Tema judul perikop itu adalah kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Firman Tuhan katakan satu saat Yeskiel dibawa ke sebuah lembah. Bukan lembah yang penuh dengan padang rumput hijau, bukan, ini lembah yang penuh dengan tulang belulang. Kemudian firman Tuhan katakan, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Perhatikan baik-baik. Yeskiel melihat sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang, dan bukan cuma sekedar itu keadaan. Kata firman Tuhan begini, tulang-tulang itu sudah amat kering. Jadi mungkin kalau ada anjing-anjing yang berkumpul waktu itu, dan anjing-anjing ini makan tulang-tulang ini crispy banget saudara, garing bener. Karena apa? Karena sudah kering. Dan kemudian datang firman Tuhan kepada Yeskiel bilang begini, lalu Tuhan berfirman kepada Yeskiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang kering ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Tiba-tiba firman Tuhan datang kepada Yeskiel bilang begini, Yeskiel, menurut kamu apakah tulang-tulang ini bisa dihidupkan kembali? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan bicara soal orang yang mati 4 hari. Ini bukan bicara orang yang sudah mati kemarin. Alkitab kita mencatat tentang begini, ada orang yang sudah mati 4 hari dan Tuhan bisa bangkitkan. Ada orang yang sudah mati 1 hari dan Tuhan bisa bangkitkan. Tapi ini tulang-tulang kering. Dapatkah tulang-tulang kering dihidupkan kembali? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau firman ini datang kepada kita, kalau pertanyaan ini datang kepada kita, apakah kita bisa menjawabnya? Sebagai manusia, Yeskiel nggak bisa jawab, saudara. Makanya secara diplomatis Yeskiel bilang begini, ya semua cuma Tuhan yang tahu lah. Artinya begini, kalau Tuhan mau bangkitkan, Tuhan bisa bangkitkan. Kalau Tuhan kamu bangkitkan, ya nggak akan bisa bangkit ini tulang-tulang kering ini.
Sebagai manusia, ini situasi yang sulit. Apa yang dihadapi, apa yang dilihat oleh Yehezkiel itu situasi yang sulit. Enggak mungkin tinggal tulang belulang, tetapi bisa dihidupkan kembali. Bukankah dalam kehidupan kita seringkali menghadapi situasi seperti ini juga? Kayaknya nggak mungkin. Pak, suami saya nggak bisa berubah. Pak, anak saya nggak bisa berubah. Pak, istri saya nggak bisa berubah. Pak, keadaan nggak bisa berubah. Berapa banyak kali itu yang keluar dari mulut kita. Tapi ini yang Tuhan firmankan kepada Yehezkiel. Sudah baca ayat yang keempat. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Ini yang Tuhan katakan. Dalam keraguan Yehezkiel, Tuhan berkata kepada Yehezkiel begini, sekarang berdiri di hadapan tulang-tulang itu dan mulai katakan ini. Apa yang Yehezkiel harus katakan? Hai tulang-tulang, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Saudara, akhirnya kalau saudara membaca seterusnya, ayat-ayat seterusnya, saudara akan menemukan begini. Dari tulang-tulang yang kering itu, kemudian bangkit sebuah tentara, sebuah pasukan yang hebat luar biasa. Dari tulang-tulang kering yang dihidupkan kembali, lahir sebuah kekuatan yang hebat luar biasa. Apa yang membuat tulang-tulang ini dapat dihidupkan kembali? Karena Tuhan berkata kepada Yehezkiel, berkata-katalah kepada tulang-tulang kering ini. Mungkin engkau sedang menghadapi situasi seperti tulang-tulang kering ini. Situasimu, realita yang kau alami hari ini, yang sedang kau lewati, keadaannya mungkin tidak jauh berbeda seperti tulang-tulang kering. Kau bilang, gak ada harapan Pak, saya udah berdoa sekian lama Pak, buat suami saya, buat rumah tangga saya, gak mungkin bisa berubah Pak. Hari ini saya cuma mau bilang, mulai katakanlah apa yang firman Tuhan katakan buat hidupmu. Apa yang kau percaya, katakanlah, dan saya percaya ada kuasa yang hebat yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi saya tidak datang untuk menggurui kita sekalian, tapi saya ingin men-encourage saudara hari ini. Engkau yang sedang terpuruk, engkau yang hampir putus asa, saya cuma mau bilang firman ini, firman yang datang kepada Yosua ini, saya mau sampaikan buat saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada Tuhan yang menyertai engkau. Apa yang harus kita lakukan? Maukah kita setiap hari mulai memperkatakan apa yang Tuhan janjikan? Apa yang Tuhan firmankan buat hidupmu, mulai perkatakan itu. Jangan lihat realitanya, jangan lihat keadaannya, jangan lihat kesulitannya, jangan lihat sakit penyakitnya. Katakan firman yang engkau yakini, dan saya percaya firman itu, Alkitab katakan begini, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia pasti akan mengerjakan semua kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kehendak Tuhan buat setiap kita. Kita bukan dalam kesulitan, kita bukan dalam keadaan putus asa. Yang Tuhan mau, kita tetap bergairah, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, terus bertumbuh dalam iman kita. Sampai begini, sampai semua yang Tuhan janjikan akan Tuhan nyatakan buat setiap kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah kesulitanmu hari ini, mari bersama-sama dengan saya, kita mulai berkata kepada kesulitanmu. Mungkin kau sedang menghadapi situasi rumah tangga yang sulit. Suamimu sudah sekian lama nggak berubah. Kau berdoa, saudara puasa, saudara berdoa, tapi keadaan nggak berubah. Hari ini mulai katakan firman ini. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Katakanlah kepada anak-anakmu hari ini, hai anak-anakku, firman Tuhan berkata, keturunan orang benar akan perkasa di muka bumi ini. Katakan itu. Mungkin walaupun realitanya di hadapan engkau hari ini ada anak-anak yang susah sekali. Saya udah berdoa Tuhan sekian lama untuk supaya anak-anak saya berubah. Nggak bisa Tuhan. Hari ini saya mau bilang, beranikah saudara mulai memperkatakan ini? Bahwa anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi ini. Dan percayalah, Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan manusia. Tuhan yang sanggup mengubahkan hati manusia. Beranikah engkau mulai memperkatakan begini, masa depan anak-anakku adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Mulai perkatakan itu. Tinggalkan ini sebagai warisan buat hidup anak-anakmu. Dan saya percaya
mereka akan bangkit jadi generasi yang akan melihat semua janji Tuhan digenapi buat hidup mereka. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berhenti bicara karena hamba terbatas. Kami dibatasi oleh waktu. Tapi kami percaya Bapa, bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan semua kehendak Tuhan buat setiap kami. Hari ini kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajar buat setiap kami. Sesungguhnya ada kuasa di dalam perkataan kami. Ketika kami mulai memperkatakan firman Tuhan yang kami yakini, ketika kami mulai memperkatakan janji Tuhan, kami percaya ada kuasa yang cepat atau lambat pasti akan bekerja, mengatasi setiap kesulitan, setiap sakit penyakit, setiap pergumulan, setiap peperangan dalam hidup setiap kami. Karena kami percaya Tuhan pasti akan menggenapi semua janjinya buat setiap kami. Hari ini Bapa dalam surga, ajar kami untuk tidak hanya sekedar melihat realita. Ajar kami Tuhan, supaya setiap kami bukan cuma sekedar membicarakan kesulitan dan masalah kami, tetapi hari ini kami berdiri di atas iman kami. Kami mulai berkata kepada masalah kami, kepada kesulitan kami, kepada sakit penyakit kami. Dan saya percaya dan kami percaya Tuhan, ada kuasa yang akan bekerja, ada kuasa yang akan mengalir buat setiap kami. Kami mulai memperkatakan ini Tuhan. Kami mulai memperkatakan kepada anak kami Tuhan, bahwa mereka akan jadi generasi yang perkasa di muka bumi ini. Mereka akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Dan kami akan terus memperkatakan itu sampai semua yang kami katakan, sampai semua yang firman Tuhan katakan akan jadi kenyataan buat setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Engkau semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, engkau yang menyaksikan tayangan ini hari ini, kalau ada 1-2 di antara saudara yang baru pertama kali mendengar kabar baik, saudara memutuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, hari ini saya mau berdoa buat saudara. Biar Tuhan menjamah hidupmu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam surga, hari ini hamba berdoa secara khusus Tuhan, buat orang-orang yang mungkin tanpa sengaja mereka menyaksikan tayangan ini dan mereka mendengar kabar baik. Ada pengharapan di dalam Tuhan, ada keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, lihat tangan-tangan mereka Bapa, jamah mereka Tuhan. Bawa mereka, perkenalkan hidupmu kepada mereka Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat yang akan menyelamatkan hidup mereka. Aku berdoa, ampuni dosa mereka Tuhan, sucikan mereka Tuhan, terima mereka, angkat mereka menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi ahli waris-Mu Tuhan. Dan aku percaya surga penuh dengan sorak-sorai, karena ada satu jiwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Aku percaya hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Hai Bapak Ibu Saudara, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Terima kasih Bapa Surgawi buat waktu dan kesempatan kami boleh bersekutu. Kami terima semua janji Tuhan, kami terima semua berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan saudara, kita barusan saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya memberkati kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada suara penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan Godai hatimu, sengsara menimpa keadaanmu,
Dia selalu pedulikan kamu. Oh, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara Menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru memanggil namanya, berdoa, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Oh, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Terima kasih untuk berkat firman-Nya Bapak Pendeta Gideon Makarawong. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, jikalau pada siang hari ini Engkau telah menyertai ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah pertemukan kami bersama saudara-saudara kami dari GKS dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah sertai ibadah kami, baik dalam pujian penyembahan maupun saat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat firman-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin kami, untuk Bapak Pendeta Gunadi Subrata dan Ibu Elizabeth, juga putra-putri. Kiranya Engkau sertai mereka Tuhan, pakai mereka secara luar biasa. Kami juga berdoa bagi para pemimpin di cabang-cabang maupun para pemimpin di pusat Tuhan, dan segenap diaken maupun pengerja yang dalam pekerjaan Tuhan dimanapun mereka berada dalam sinode GKS FBC. Kami juga berdoa Tuhan bagi segenap jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami, sertai kami Tuhan. Kiranya kami Tuhan dalam pertolongan-Mu Tuhan, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi negara kami Indonesia yang saat ini sedang mengalami pandemik maupun krisis ekonomi. Kiranya Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau tolong kami semua Tuhan, supaya Tuhan menang atas pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi program-program pemerintah. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, untuk Bapak Presiden, para pengambil keputusan, orang-orang yang berada di atas kami, orang-orang yang berada dalam pemerintahan kami, mereka yang memimpin atas bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Kau beri roh kebijaksanaan bagi mereka dalam mengambil keputusan, agar
dapat menolong setiap rakyat Indonesia. Kami bersyukur Tuhan atas bangsa kami ini Tuhan, dan kami yakin Tuhan bangsa kami adalah bangsa yang Engkau kasihi Tuhan, dan kami yakin kami bisa menang dalam pandemi. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah kami selanjutnya, minggu-minggu selanjutnya, kiranya Engkau pertemukan kami dalam kasih-Mu, dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah pada hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, beserta dengan penghiburan, pertolongan, kekuatan bersama Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam ibadah online berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Bunadi Subrata. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah sekolah minggu. Kembali kami juga mengingatkan bagi saudara yang belum menyaksikan video update pembangunan gedung ibadah GKS Grogol yang diinformasikan Bapak Tumka Huis atau Bapak Apin minggu lalu, saudara dapat menyaksikannya di YouTube channel GKS FBC. Pada akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.